Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal terkait dengan tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU dan minggu depan saya siap bacakan. Jaksa KPK, Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Selain di Cilegon, pemirsa, puluhan orang tua juga menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten gara-gara anaknya tidak diterima jalur domisili. Para orang tua bahkan memblokir akses masuk sekolah dengan cor. Sambil berorasi dan membawa spanduk tuntutan, puluhan orang tua siswa menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Mereka kecewa anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah justru tak diterima di jalur domisili proses seleksi penerimaan murid baru. Tak hanya berdemo, orang tua juga memblokir akses masuk sekolah dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Menurut RW setempat, dari total 60 siswa pendaftar jalur domisili dekat sekolah, 34 diantaranya tidak lolos. Sementara Kepala Sekolah SMA 3 Tangerang Selatan menyatakan keputusan SPMB sepenuhnya kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, bukan ditentukan pihak SMA. Pemirsa, protes penerimaan siswa baru berujung pemblokiran akses jalan SMA Negeri 3 Tangerang Selatan belum menemui titik temu. Ada Dilami Aulia di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Baik, Dilami, selamat siang. Apakah akses jalan yang dipalang warga ini sudah dibuka? Silakan ya. Warga RW 10 hingga RW 16 Bedabaru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan melakukan penutupan akses jalan menuju ke SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, di mana ada 2 portal yang digunakan untuk menutupi akses masuk, di mana di sini adalah tempat atau jalur motor dan juga mobil dapat masuk ke SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Selain ada portal yang dicor, ini juga ada spanduk, ya, beberapa spanduk yang bertuliskan mengenai menuntut keadilan akan anak-anak lingkungan yang bisa bersekolah di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Nah, kemudian aksi kemarahan warga ini dipicu masyarakat atau warga sekitar sini, anak-anaknya tidak diterima walaupun memiliki nilai akademis yang baik. Nah, inilah yang memicu amarah dari warga. Nah, untuk mengetahui tanggapan dari pihak sekolah, kita sudah bersama dengan Pak Liman selaku guru dan juga panitia sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 3 Tangsel. Bapak, ini bagaimana terkait dengan amarah warga yang memblokir akses jalan? Kami terima dengan baik, ya, artinya itu hak mereka, kami menghormati, kami menghargai, silakan asalkan tidak anarki. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa sih, Pak? Ini kan dari 60 hanya sekitar 30-an begitu yang keterima, ya, Pak, ya? Jadi memang beda dengan yang zonasi, ya. Kalau tahun lalu ada zonasi itu memang jarak yang dinilai. Namun tahun ini domisili itu yang pertama dilihat adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Lalu ketika ada yang sama barulah dilihat dari jaraknya.
Ketika sama lagi dilihat dari usianya. Kemarin kan aspirasinya sudah ditampung oleh Ibu Paskola. Nah, Ibu Paskola akan melanjutkan atau meneruskan ke pimpinannya. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan tentunya Bapak Gubernur. Begitu, Mbak. Baik, Pak Liman, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, kita tunggu ya. Paling lama itu 12 Juli untuk nantinya titik terang antara dari pihak sekolah dan juga masyarakat, keputusan akhirnya akan seperti apa. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Rosa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali Dilami. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah diserang gara-gara mengganti nama RSUD Alisan menjadi RS Welas Asih. Mereka yang tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih mengutamakan kearifan lokal. KDM menegaskan kebanyakan para pengkritiknya merupakan orang Jakarta. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Sebanyak 29 penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali belum ditemukan. Helikopter dan puluhan kapal dikerahkan untuk upaya pencarian, juga menerjunkan puluhan tim penyelam mencari korban yang mungkin terjebak di dalam badan kapal. Pencarian korban KMP Tunu Jaya terus dilakukan hari ini. Pencarian dimulai pukul 6 pagi melibatkan 400 orang tim evakuasi termasuk 13 penyelam Basarnas. Puluhan kapal Polairut dan Basarnas dikerahkan untuk mencari korban, mulai di titik tenggelam termasuk di dalam badan kapal hingga perairan sekitar puluhan mil dari kapal. Selain penyisiran laut, pencarian juga dilakukan melalui pantauan udara helikopter. Kapolda Jawa Timur bahkan memantau langsung pencarian korban melalui jalur udara. Sebenarnya kendalanya ya, kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile. Data terbaru hingga pagi tadi, 34 orang telah ditemukan, 6 diantaranya meninggal, sementara 29 penumpang lain masih dalam pencarian. 6 jenazah korban tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi semalam, 5 diantaranya warga Banyuwangi dan 1 lagi adalah balita usia 3 tahun. Seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan keluarga terus berdatangan ke Posko Krisis Center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Puluhan diantaranya memilih menginap di teras kantor pelabuhan menunggu kabar keluarganya. Penuh kecemasan, ratusan keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya memilih menunggu di Posko Krisis Center Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Meski tidur beralas seadanya, mereka tetap bertahan menanti kabar keluarganya yang belum ditemukan. Salah satunya Suhartini, ibu salah satu ABK kapal Tunu Pratama Jaya. Saat kejadian, sang anak tidak bertugas tapi diminta perusahaan ikut dalam pelayaran. Kalau IPT-nya dia sudah absen, kalau di sini kan belum absen, kan dia waktu itu nggak tugas, tapi seluruh ABK suruh ikut kapal situ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan bela sungkawa mendalam dan terus mengupayakan pencarian korban. Jadi semua berikhtiar maksimal kawan-kawan bagaimana bisa menyelamatkan semaksimal mungkin dari semua penumpang dan ABK. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.